Jangan lupa subscribe-nya buat Uatan. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Hari ini hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Hari ini saya akan memanen kandang nomor 4. Nah, ini kisaran umur antara 7 atau 8 hari. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan panen, jangan lupa like dan subscribe untuk channel PMB Project agar saya selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicau Mania. Mari kita lanjut ke panen. Ini karena posisi glodoknya di depan, nah inilah keuntungan kalau kita memakai glodok di depan. Jadi kita tidak perlu masuk ke dalam untuk memanen trotolan. Tapi kadang-kadang saya juga ada yang memakai dua glodok, yaitu glodok di depan maupun glodok yang di dalam yang di belakang. Ada sebagian kandang saya yang memakai glodok yang di belakang juga. Ini mari kita lanjut ke panen. Nah, ini 1 ekor. Dua ekor ya, alhamdulillah walaupun cuma 2 ekor panen kita hari ini. Nah, inilah panen kita hari ini Sobat Kicau Mania. Nah, setelah ini, nanti setelah saya pengkondisian kandang, saya akan membahas tentang apa manfaat jahe untuk burung murai. Nanti akan saya jelaskan manfaat apa aja dari jahe untuk burung murai gitu. Mungkin ini saja, dan nanti akan kita lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Oke, Sobat Kicau Mania, seperti yang saya janjikan tadi, setelah kita panen, kali ini saya akan membahas tentang manfaat jahe untuk burung murai. Nanti akan saya jelaskan apa saja manfaat dari jahe untuk burung peliharaan kita, dan juga bagaimana cara untuk memberikan jahe tersebut kepada burung murai kita. Nah, kita akan membahas yang pertama-tama adalah apa saja manfaat jahe untuk burung murai kita. Nah, yang pertama adalah untuk menggurah. Seandainya burung kita serak ataupun berlendir, nah itu jahe adalah salah satu obat alamiah. Tentunya kalau obat alamiah lebih bagus karena tidak ada efek sampingnya dibandingkan dengan obat-obatan yang dari pabrikan. Nah, itu yang pertama, fungsinya untuk menggurah. Biasanya setelah diberikan jahe, biasanya lendir-lendir itu akan keluar. Nah, keluarnya bagaimana? Biasanya seperti kalau burung tersebut sedang nyepah istilahnya itu. Kalau di sini nyepah istilahnya itu, nyepah itu mengeluarkan makanan dari dalam mulut. Biasanya bentuknya bulat-bulat, ada yang masih berbentuk, ada yang jangkrik. Nah, itu secara tidak langsung si lendir yang di dalam tenggorokan burung tersebut akan ikut keluar bersamaan dengan burung itu nyepah. Itu fungsi pertama dari jahe adalah untuk menggurah atau membersihkan lendir-lendir yang berada di dalam tenggorokan burung kita. Nah, yang kedua adalah manfaatnya untuk menaikkan volume suara. Seandainya tenggorokannya bersih dan juga tidak ada peradangan, tentu volume suara burung akan meningkat. Nah, cuma begini, biasanya
Kalau obat alamiah itu harus secara rutin dipakainya dan berbeda dengan obat yang dari pabrikan yang biasanya efek penyembuhannya itu lebih cepat. Cuma kalau alamiah itu memerlukan waktu dan juga rutinitas yang konsisten. Tetapi dengan pemberian jahe yang bahan alamiah tentunya efeknya akan lebih bagus dibandingkan dengan penggunaan obat dari pabrikan. Nah, selanjutnya manfaat jahe selanjutnya adalah untuk meningkatkan dan menstabilkan stamina burung. Nah, itu salah satu manfaat juga dari jahe. Nah, selanjutnya juga manfaatnya apa? Yaitu untuk menghangatkan tubuh di saat musim hujan. Biasanya di saat musim hujan, di saat musim yang cuacanya dingin, tentu jahe sangat bermanfaat untuk burung yang kita pelihara, karena burung murai itu butuh suhu yang stabil. Di saat udara dingin, bagaimana trik kita untuk menstabilkan suhu agar burung murai kita akan tetap sehat. Di saat cuaca sangat panas, bagaimana triknya agar burung kita tidak terlalu kepanasan. Itu mungkin salah satu manfaatnya juga. Nah, selanjutnya adalah untuk antioksidan. Antioksidan adalah untuk agar zat-zat yang tidak bermanfaat di dalam tubuh murai itu dapat dikeluarkan, ataupun kalau antioksidan istilahnya apa ya? Apa antioksidan istilahnya? Nah, intinya untuk membuang racun lah, untuk membuang racun yang di dalam tubuh burung kita gitu. Jadi secara tidak langsung dengan mengkonsumsi jahe, racun-racun yang berada di dalam tubuh murai itu akan keluar, bisa lewat kotorannya dan bisa juga lewat seperti yang saya katakan tadi, nyepah, yaitu mengeluarkan makanan kembali lewat mulutnya gitu. Nah, fungsi selanjutnya adalah untuk menghilangkan stres. Itu biasanya kan kita misalnya membeli murai dari tempat yang agak jauh atau kita dikirim dari kota lain. Nah, itu fungsi jahe juga untuk menyembuhkan burung yang stres. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari jahe untuk burung murai. Nah, nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara dan trik pemberian jahe untuk burung murai gitu. Nah, akan kita bahas cara pertama, bagaimana cara memberikan jahe kepada burung murai. Nah, sebagai awal akan saya jelaskan juga, tentunya jahe itu sebenarnya kalau untuk dikonsumsi langsung untuk murai, saya kira burung kita akan susah untuk mau untuk makan ataupun minum cairan dari jahe. Tapi nanti akan saya jelaskan cara dan trik untuk pemberian jahe kepada burung murai. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama adalah dengan mencampurkan parutan jahe dengan kroto. Ini cara yang pertama. Nah, caranya adalah jahe kita bersihkan dan kita kupas kulitnya. Setelah itu kita parut. Nah, setelah kita parut, kita campurkan dengan kroto dengan pencampuran yang tidak terlalu banyak jahenya di awal-awal, karena tentunya biasanya kalau di awal-awal burung murai kita belum terbiasa dengan pemberian jahe kepada burung kita.
Jadi di awal-awal tentunya harus porsinya jahenya sedikit, krotonya agak banyak. Yang penting dia akan beradaptasi dulu, karena biasanya pemberian langsung dengan porsi yang banyak, burung murai tidak akan memakan kroto tersebut. Nah, caranya agar burung murai mau di awal-awal, selain porsi jahenya sedikit, tentunya burung murai kita bikin lapar dulu. Ini dari pagi-pagi belum kita kasih makan ini. Nah, nanti setelah agak siang kita meracik jahe dengan kroto, baru kita kasihkan kroto tersebut yang sudah tercampur dengan jahe, kita kasihkan kepada burung murai yang sakit tenggorokannya misalnya, ataupun yang stres, ataupun yang untuk keseharian nggak masalah, karena selain untuk penyembuhan, jahe juga bagus untuk keseharian, untuk meningkatkan stamina dan manfaat yang lainnya. Itu dengan mencampurkan kroto. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua mungkin, wah burung murai saya jarang saya kasih kroto, Kang. Bagaimana caranya agar tetap bisa mengkonsumsi jahe? Ada cara yang kedua, yaitu caranya sama. Jahe kita parut terlebih dahulu. Nah, kita peras airnya. Kita ambil airnya, kita campurkan dengan air minum yang telah kita sediakan. Nah, seperti yang pemberian untuk dicampur dengan kroto. Di awal-awal kita mencampurkannya sedikit saja. Yang penting burung murai kita mau minum dulu dengan porsi yang sedikit di awal-awal untuk beradaptasi agar burung murai mau minum air minum yang sudah dicampur dengan air jahe. Nah, triknya begini, dari pagi-pagi jangan kita masih kasih minum dulu. Setelah kita mandikan atau kita urus pagi-pagi, kita jemur tanpa dikasih dengan air minum. Nah, setelah beberapa menit, setengah jam atau 45 menit, bagaimana kebiasaan Sobat Kisomania menjemurnya. Nah, nanti setelah dijemur, burung kita angkat untuk diangin-anginkan di teras rumah ataupun di tempat yang teduh. Baru kita kasihkan air minum yang telah tercampurkan dengan air jahe. Secara tidak langsung, karena merasa haus, tentu burung murai itu akan mau meminum air yang telah tercampurkan dengan air jahe gitu. Itu di awal-awal untuk melatih bagaimana agar burung murai mau minum air minum yang telah dicampurkan dengan air jahe. Nah, ini saya juga akan membahas untuk pengobatan dan keseharian. Nah, untuk pengobatan burung yang serak ataupun yang berlendir, biasanya saya selalu mengasihnya 3 kali seminggu. Nah, ini 3 kali seminggu itu untuk pengobatan burung yang berlendir, serak, ataupun volumenya kecil, kurang keras volume suara dari burung murai tersebut. Jadi kita kasihkan 3 kali seminggu. Cara-caranya seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu 2 cara, dengan dicampurkan dengan kroto dan juga dicampurkan dengan air minum. Nah, kalau untuk keseharian, untuk meningkatkan stamina ataupun untuk menghangatkan tubuh murai, itu bisa dikasihkan seminggu cukup 2 kali saja. Itu 2 cara pemberian jahe, yaitu lewat yang diparut dan dicampur kroto. Yang kedua dicampur dengan air minum yang telah diperas air jahenya, baru kita campurkan dengan air minum. Ada satu lagi cara untuk pemberian secara tidak langsung kepada burung murai. Nah, begini cara yang ketiga, yaitu dengan memberikan jahe kepada jangkrik yang telah kita siapkan untuk kita kasihkan makan kepada burung murai.
Yaitu caranya ya seperti biasa, jangkrik misalnya yang akan kita kasihkan untuk besok hari, kita pisahkan dengan box kecil aja. Nah, di box kecil itu yang telah kita simpan jangkrik, nah, di dalam box tersebut kita iris-iris jahe tersebut. Setelah kita kupas, kita simpan di tempat jangkrik tersebut. Jadi secara tidak langsung jangkrik akan memakan jahe, dan jangkrik yang sudah memakan jahe akan dikonsumsi oleh burung murai yang kita pelihara. Itu cara pertama untuk pemberian jahe kepada jangkrik. Ada cara kedua, yaitu dengan cara sama, kita parut terlebih dahulu dan airnya kita peras. Air jahe tersebut kita campur dengan air. Nah, setelah dicampur dengan air, kita masukkan ke dalam semprotan. Nah, setelah kita masukkan ke dalam semprotan, biasanya kita di dalam, kalau saya sendiri biasanya memakai kotak yang terbuat dari triplek untuk tempat kita menyimpan jangkrik. Karena jangkrik pun butuh minum, walaupun tidak dengan porsi yang besar, tapi dengan air jahe tersebut kita bisa menyemprotkan ke dalam tempat penyimpanan jangkrik. Baik, ada biasanya kan kalau kita dikirim jangkrik biasanya memakai tray telur ataupun daun pisang yang kering. Nah, kita memberikan makan jangkrik biasanya saya sayur-sayuran ataupun daun-daunan. 2 hari sekali kita semprotnya semprot embun, jadi semprot keluarnya itu tidak terlalu deras, jadi cuma embun aja. Nah, air yang mengandung air jahe tersebut kita semprotkan ke dalam box yang berisi jangkrik, karena jangkrik juga butuh minum. Secara tidak langsung jangkrik akan meminum air yang kita semprotkan ke dalam box jangkrik tersebut. Jadi setelah minum ataupun yang dimakan langsung itu, nantinya jangkrik akan kita berikan kepada murai, dan tentunya itu akan menjadi asupan ke dalam tubuh murai, karena jangkrik yang dimakannya telah mengandung jahe yang telah dikonsumsi oleh jangkrik. Nah, itu mungkin Sobat Kicomania beberapa hal manfaat dan cara pemberian jahe kepada burung murai kita. Karena bahan yang alamiah lebih bagus tentunya dibandingkan dengan obat-obat ataupun vitamin yang buatan dari pabrikan. Di samping itu, jahe tentunya banyak keberadaannya di sekitar kita dan dengan harga yang lebih murah. Tapi tentunya dengan continue, rutin dan konsisten, tentu itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Jangan cuma sekali saja pengen cepat sembuh, jangan, karena memang obat-obat alamiah itu biasanya harus rutin dan continue untuk mengkonsumsinya. Oke Sobat Kicomania, tapi saran saya, kalau untuk pengobatan alangkah lebih baiknya digunakan cara yang pertama dan kedua, yaitu dengan cara diparut dicampur dengan kroto, dan yang kedua adalah diparut, diambil airnya, dicampurkan dengan air minumnya. Nah, cara yang ketiga yang dimakan jangkrik secara tidak langsung adalah untuk manfaat keseharian, yaitu untuk meningkatkan stamina, untuk antioksidan maupun untuk menghangatkan tubuh burung murai. Tapi kalau untuk pengobatan semisal suara serak dan berlendir, alangkah lebih baik digunakan cara yang pertama dan kedua, yaitu dengan mencampurkan parutan dengan kroto, dan dua dengan mencampurkan air jahe dengan air minum untuk dikonsumsi secara langsung oleh burung murai yang sedang ada masalah dengan tenggorokannya. Mungkin itu saja video singkat kita kali ini, semoga banyak manfaatnya, dan bila
apabila Sobat Kicomania ada yang mau menanyakan, silahkan untuk komen di kolom komen, dan juga nanti akan saya lampirkan juga nomor WA saya selagi saya ada waktu senggang dan juga saya mampu menjawabnya, akan saya bantu menjawabnya. Nah, karena saya tentu sebagai manusia biasa banyak kekurangannya, dan saya juga membutuhkan kritik dan saran dari Sobat Kicomania agar channel PMB Project lebih eksis lagi dan semoga bermanfaat untuk Sobat Kicomania. Dan jangan lupa untuk singgah di media sosial kami yang lainnya, baik di Facebook maupun di Instagram. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk channel PMB Project. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng pemberitahuan agar Sobat Kicomania selalu bisa mengikuti video-video yang bermanfaat dari PMB Project. Sekian, terima kasih, dan salam Jaya Lestari.